Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Miruddin. Saya dari kelas Teknik Informatika Profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya. Demokrasi konstitusional Indonesia dan implementasinya. Pengertian demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional sendiri adalah salah satu tipe demokrasi yang mana kekuasaan kaum mayoritasnya dilakukan dalam memenuhi kerangka kerja konstitusi. Adapun jenis-jenis demokrasi konstitusional, yaitu yang pertama pluralisme, yang kedua demokrasi konstitusional republik, yang ketiga konstitusional langsung. Pluralisme. Demokrasi konstitusional membuka ruang bagi siapa saja termasuk kalangan mayoritas untuk menyampaikan apapun pandangan dan gagasannya. Demokrasi ini berusaha memberi ruang sebebas dan seluas mungkin untuk warga negaranya agar mengeluarkan pendapatnya. 2. Demokrasi konstitusional republik. Kemudian jenis yang kedua, yakni demokrasi konstitusional republik sendiri adalah melakukan pemrosesan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Isu yang diproses bukan hanyalah isu yang berkaitan dengan negara tersebut. 3. Konstitusional langsung. Sementara yang terakhir adalah konstitusional langsung, di mana jenis demokrasi konstitusional ini adalah mewujudkan semua progresi dan prosedur pendapat masyarakat yang disesuaikan dengan konstitusional yang berlaku dalam suatu negara. Adapun ciri-ciri demokrasi konstitusional. Yang pertama, membutuhkan persetujuan rakyat dalam melakukan otoritas. Yang kedua, memiliki aturan utama dan hak minoritas. 3. Pemerintah memiliki keterbatasan. 4. Terdapat batasan antar kelembagaan. 5. Kekuatan terpisah dan dibagi. 6. Memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di cabang lain. 7. Terdapat proses hukum. 8. Pemilu yang dilangsungkan terjamin damai dan aman. 9. Hak dasar. 10. Memberikan kebebasan untuk kaum mayoritas. Budaya demokrasi konstitusional. 1. Makna budaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Ialah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sementara istilah kultur adalah istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan. Berasal dari kata Latin colore, artinya mengerjakan atau mengolah. Secara lengkap dapat diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. 2. Sinergi budaya dan pendidikan. Budaya atau kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam arti bahwa keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni substansi nilai-nilai, seperti yang dirumuskan oleh Edward Taylor di atas. Kebudayaan menjalin 3 pengertian, manusia, masyarakat, dan budaya, sebagai dimensi dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Dari kajian rumusan itu, Taylor menjelaskan bahwa pendidikan sebenarnya adalah proses pembudayaan. 3. Konsepsi demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan puncak perkembangan gagasan demokrasi yang diidealkan di zaman modern sekarang ini. Demokrasi konstitusional ini merupakan seperangkat gagasan, prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan perilaku demokrasi yang berdasarkan konstitusi suatu pemerintahan demokratis, yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Konsensus dan konflik. Konsensus dan konflik adalah tema teori yang paling penting dalam antropologi dan sosiologi. Kedua konsep yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ini mencangkup lapangan kajian mikro maupun makro. Isu konsensus dan konflik melanda dunia sosiologi dan antropologi.
karena semakin banyak ahli teori berminat mengkaji perubahan masyarakat dan kebudayaan. Konsensus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kekubulatan suara. Pengertian lain mengatakan bahwa konsensus adalah sebuah frasa atau kalimat untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama, baik antar kelompok atau individu. Setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan secara bersama, untuk mendapatkan keputusan, konsensus bersifat abstrak, sehingga tidak mempunyai keterlibatan terhadap politik praktis, akan tetapi dalam praktiknya konsensus dapat mengaruhi politik. Ya, demikian adalah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya masih tahap belajar, masih awal. Insya Allah untuk kedepannya akan saya perbaiki kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.